Gaza ini kan kecil dan sudah diblokade bertahun-tahun. Sementara Israel ini kan sebuah negara dengan teknologi yang sangat canggih, kekuatan militer yang sangat hebat, dan dukungan penuh dari Amerika dan sekutunya. Kenapa Israel ini menahan diri untuk hancurin Gaza? Kenapa Israel nggak langsung aja membumi hanguskan Gaza sampai rata dengan tanah? Kenapa Israel ini nggak bisa ngalahin Hamas atau ngalahin pejuang Gaza? Saya akan jawab pertanyaan itu, teman-teman. Kenapa? Apa rahasia kekuatan Gaza ini? Dan saya nggak akan menjawab versi saya. Saya akan menjawab versi orang Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi dan membimbing antum semua. Pertama saya ingin sampaikan dulu kondisi kami di Gaza. Serangan semakin brutal. Korban jiwa semakin banyak. Kalau tidak salah hari ini sudah tembus 2100 korban jiwa dari pihak sipil Gaza. Adapun korban luka ini sudah mencapai angka 9.000 kalau tidak salah. Dan itu masih terus bertambah ya, karena masih banyak sampai detik ini, masih banyak pemboman, serangan udara masih banyak, dan masih banyak korban-korban luka, korban-korban jiwa yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Kita doakan semoga Allah Ta'ala merahmati yang meninggal, Allah segera sembuhkan yang sakit, dan Allah kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Teman-teman, saya nggak bisa berpikir kalau misalnya bencana kemanusiaan ini terjadi oleh orang-orang selain Gaza, mungkin tidak akan sanggup. Tapi saya 12 tahun itu saya bisa merasakan spirit dan semangat orang-orang Gaza, masyarakat yang tidak kenal takut, masyarakat yang tegarnya luar biasa dalam menghadapi kematian. Itu sesuatu hal yang sangat mudah bagi mereka. Alhamdulillah, dan saya rasa itulah yang mungkin saya ketularan sedikit ya. Jadi saya nggak terlalu takut tinggal di Gaza ini dengan berbagai dentuman dan serangan-serangan bom yang kita rasakan dalam 7 hari terakhir ini. Ini nggak gampang, teman-teman. Kemarin saya baca di Washington Post sebuah laporan ya, apa ditulis di situ, serangan Israel ke Gaza dalam 6 hari atau dalam 7 hari itu daya dahsyatnya itu melebihi serangan USA Amerika ke Afghanistan dalam 1 tahun. Amerika mengebom Afghanistan selama setahun, setahun full tuh. Itu semua lebih rendah intensitasnya dibandingkan serangan Israel ke Gaza selama 6 hari. Artinya memang gila-gilaan, teman-teman. Israel sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sudah menembakkan sekitar 6.000 misil dengan berat itu 4.000 ton totalnya. Itu keluar laporan itu keluar statistik itu pada hari ke-5 kalau nggak salah. Jadi hari ke-5 itu mereka sudah menjatuhkan 4.000 ton misil ke Gaza. Masya Allah, tapi warga Gaza masih sangat tegar ya. Nggak ada tuh mereka minta nyerah atau warga Gaza terus mendukung para pejuang untuk melakukan perlawanan. Karena bagi warga Gaza nih, pejuang ini maksudnya Israel ini tuman. Israel ini nggak tersentuh oleh internasional. Nggak ada satu negara pun di dunia ini yang berani ngelemparin ini nih. Satu granat kecil nih lempar ke Israel, nggak ada yang berani. Padahal Israel ini sudah menjadi negara terorisme terbesar sepanjang sejarah, membunuhi warga sipil, menodai Masjidil Aqsa. Nggak ada negara di dunia pun yang berani menghukum Israel. Semua hanya mengecam, mengutuk keras. Yang itu nggak berdampak sama sekali pada Israel. Tapi Gaza, masya Allah, orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, tangan mereka tidak terikat. Ya, mereka yang menghukum, mempunish Israel ini dengan kekuatan mereka. Ada yang unik, teman-teman. Tahun 2022 saya safari dakwah di Indonesia. Di satu masjid saya ditanya oleh salah seorang pemuda. Dia nanya gini, Ustaz Hussein, Hamas ini kan, Gaza ini kan kecil dan sudah diblokade bertahun-tahun. Sementara Israel ini kan sebuah negara dengan teknologi yang sangat canggih, kekuatan militer yang sangat hebat, dan dukungan penuh dari Amerika dan sekutunya. Kenapa Israel ini menahan diri untuk hancurin Gaza? Kenapa Israel nggak langsung aja membumi hanguskan Gaza sampai rata dengan tanah? Kenapa Israel ini nggak bisa ngalahin Hamas
atau ngalahin pejuang Gaza? Ini pertanyaan yang sama sebetulnya intisarinya dengan pertanyaan Ustadz itu tuh, Ustadz yang nuduh Hamas ini sebagai alat Yahudi, yang mengatakan bahwa Hamas ini ormas kecil, kenapa nggak bisa ditaklukkan oleh Yahudi? Karena Yahudi membutuhkan Hamas. Itu kata Ustadz ya Fulan. Itu fitnah yang sangat keji, mengerikan sekali. Nah, saya akan jawab pertanyaan itu teman-teman. Kenapa? Apa rahasia kekuatan Gaza ini? Dan saya nggak akan menjawab versi saya akan menjawab versi orang Gaza. Jadi saya dikenal di Gaza ini selama 12 tahun sebagai seorang jurnalis dan aktivis kemanusiaan. Sebagai seorang jurnalis, saya punya akses ke seluruh kalangan orang Gaza. Saya punya akses ke para akademisi, para ulama, ya, para politikus, dan saya punya akses juga kepada para pejuang. Satu hari saya membuat sebuah diskusi, wawancara singkat dengan salah seorang petinggi perjuangan di Gaza. Saya tanya gini, pertanyaan yang simpel, pertanyaan yang mewakili ya kalian semua di Indonesia. Saya tanya, kalian kok kuat banget sih? Kalian kok mampu bertahan setelah semua serangan dan agresi ini? Setelah semua bom bombardir ini, setelah blokade yang sudah belasan tahun ini, kalian masih tegar, masih eksis, tidak mau menyerah, tidak mau tunduk. Apa rahasianya? Apa rahasia kekuatan kalian? Dia menjawab sangat sederhana. Dia bilang gini, rahasia kami para pejuang di Gaza ini adalah Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Astagfirullah, keren banget ini. Teman-teman yang punya mushaf di dekat antum, coba dibuka mushafnya. Kalau kalian lagi buka di HP, dibuka laptopnya, dibuka Al-Qurannya. Ya, kita sama-sama tadabburi Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Keren banget ini, serius nih. Al-Anfal ayat 60. Perhatikan ya, saya akan jelaskan di sini. Kita tadabburi bersama-sama. Wa a'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian semua. A'iddu ini asal katanya a'adda, yu'iddu, i'dad. Makanya kalau kalian sekolah di Lipia, ada namanya marhalah i'dad, marhalah persiapan. I'dad. Allah berfirman memerintahkan kepada umat Islam, wa'iddu, dan persiapkan oleh kalian semua lahum, untuk mereka musuh-musuh kalian, mastata'tum, apa-apa, artinya persiapan semampu kalian. Nah, apa barometernya semampu kalian? Dalam ayat lain surat At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Sama ya. Ayat Al-Anfal juga semampu mastata'tum, At-Taghabun mastata'tum. Di sini ada cerita unik. Ada seorang doktor S3 bidang usuluddin namanya Abdullah Azzam. Dia ini orang Palestina, lahir di Palestina, namun dia menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di Afghanistan untuk berjihad melawan Rusia, Uni Soviet dulu ya. Abdullah Azzam. Nah, Abdullah Azzam ini saat itu sudah tua, usianya mungkin sudah 60 tahun ke atas lah. Dia ditanya oleh seorang muridnya, anak muda. Nah, dia bilang gini, Syekh, tolong tafsirkan, jelaskan kepada saya makna mastata'tum dalam surat At-Taghabun. Wattaqullaha mastata'tum. Ketika Allah memerintahkan saya untuk bertakwa kepada Allah semampu saya, itu barometernya apa, Syekh? Ukurannya apa, Syekh? Bagaimana saya bisa tahu kalau saya sudah bertakwa semampu saya? Nah, Abdullah Azzam ini, Syekh Abdullah Azzam ini bangkit dan mengajak si anak muda ini untuk datang ke sebuah lapangan besar. Oke. Kemudian sudah sampai di lapangan besar itu yang luas, Abdullah Azzam ini mulai berlari-lari keliling, 1 keliling, 2 keliling, 3 keliling. Masya Allah, sampai berapa puluh keliling itu ya, sampai terengah-engah, sampai nafasnya tuh udah sampai benar-benar gak mampu. Dalam pikiran si anak muda ini Syekh, ngapain saya nanya Mas Toto kok sampai harus diajak lari-lari keliling gini. Dan dia melihat Syekh Abdullah Azzam ini sampai akhirnya gak kuat lagi berlari.
mulai ringkih, mulai menunduk, akhirnya jatuh, blak, pingsan Syekh ini, pingsan, kecapean karena lari. Si anak muda ini kaget, dia panik, dibawa Syekh ini ke rumahnya. Nah kemudian di treatment, rawat sampai akhirnya siuman. Anak muda ini masih berpikir-pikir, Syekh ini maksudnya apa gitu loh. Ketika Syekh ini siuman, sadar, anak muda ini bertanya, "Oh ya Syekh, ya dokter, saya kan cuma tanya apa mastata'tum artinya, kok malah Syekh lari-lari sampai pingsan?" Dengan tenangnya Syekh ini menjawab, "Itulah makna mastata'tum. Kalau Allah perintahkan kamu lari, kamu berlari. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan kamu." Masya Allah. Jadi kalau Allah mengatakan bertakwa kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian, maka bertakwa kepada Allah. Jangan berhenti bertakwa sampai Allah yang mematikan kalian. Jadi kalau Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, persiapkanlah oleh kalian semua semampu kalian, ya. Semampu kalian artinya kalian persiapkan diri kalian untuk bertempur melawan musuh-musuh kalian. Jangan berhenti mempersiapkan diri terus sampai Allah menghentikan kalian. Jadi itulah yang dilakukan bertahun-tahun oleh para pejuang di Gaza. Mereka mempersiapkan diri semampu mereka. Jadi di malam hari mereka misalnya berjaga-jaga, kemudian sebagian dari mereka itu membuat terowongan militer yang menggali dengan tangan kosong mereka itu sedalam 30 meter. Kemudian sudah di dalam itu mereka membuat tunnel-tunnel sejauh 200 km. Kemudian mereka berlatih, misalnya merakit roket, mengembangkan roket, ngebom dan sebagainya gitu. Nah jadi ibadat mereka itu nggak main-main teman-teman. Persiapan mereka itu resikonya nyawa. Makanya di Gaza ini ada dua jenis syuhada. Ada namanya syahid atau syuhada ma'arakah, ada syuhada i'dad. Syuhada ma'arakah itu adalah orang-orang para pejuang yang syahid dalam pertempuran. Syuhada i'dad ini adalah orang-orang para pejuang yang syahid saat mereka sedang latihan militer atau persiapan. Nah, jadi mereka itu yang mereka amalkan. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan semampu kita, apa konsekuensinya? Apa hadiah yang Allah siapkan? Masih dalam ayat yang sama, perhatikan ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah oleh kalian semua untuk mereka semampu kalian min quwwatin, berupa kekuatan. Dalam suatu tafsiran kekuatan ini artinya panah, ya, kekuatan memanah. Kalau hari ini mungkin ya bukan panah lagi ya, mungkin senapan itu kan, senjata otomatis atau roket, itu maksudnya kekuatan kias dari panah, ya. Waribatul khail, dan kemampuan berkuda. Itu dua hal yang wajib dipersiapkan oleh seorang pejuang. Artinya kekuatan menembak dan kekuatan transportasi gitu kan. Nah kalau sudah seorang muslim, sebuah pasukan itu mempersiapkan semampu mereka dengan sampai titik darah penghabisan, maka apa konsekuensinya? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Otomatis kalian itu akan mampu menggetarkan musuh-musuh kalian, membuat mereka babak belur, membuat mereka hancur lebur, seperti yang terjadi hari ini. Yang diklaim oleh Israel hari ini itu 1.500 tentara mereka itu pemimpin ilegal Yahudi itu tewas, yang mereka klaim ya. Tapi kita tahu lah tabiat Yahudi itu dari dulu yang mati 10, yang diberitakan cuma 3 misalnya, ya itu sudah biasa. Tapi yang mereka klaim aja 1.500 yang tewas gitu kan, apalagi yang tersembunyi gitu kan. Jadi gitu. Jadi ketika para pejuang ini sudah mati-matian mereka itu mempersiapkan diri mereka, Allah otomatis memberikan hadiah berupa apa? Kalian akan membuat mereka musuh-musuh kalian ini hancur lebur, babak belur. Dan kita lihat sekarang hari ini. Jadi teman-teman gak usah kaget, kalau melihat fenomena hari ini kan, bagaimana Israel ini banyak sekali analisis atau pengawat militer itu yang sepakat bahwa Hamas ini sudah menang. Berapapun nyawa yang akan dibunuh oleh Zionis di Gaza, itu nggak akan pernah mengubah fakta bahwa para pejuang Gaza sudah memenangkan pertempuran ini sejak awal. Mereka sudah memenangkan dari segi intelijen, dari segi taktik, dari segi militer, dari segi apapun. Ya, dan memang bukan Israel ini mereka menahan diri, memang mereka nggak sanggup menghancurkan Gaza. Ya, karena itu sudah janji Allah. Ya, dalam hadis apa dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati
al-haqqi zahirin. Artinya saya artikan saja secara umum. Sampai hari kiamat itu akan ada satu golongan dalam umatku yang selalu bertahan dalam kebenaran sampai hari kiamat. Ya. Sebagian ulama itu mengatakan golongan ini adalah orang-orang Palestina di Gaza. Nggak akan bisa digempur. Kenapa sih namanya Gaza? Tahu gak kenapa namanya Gaza? Gaza ini bahasa Arab artinya itu ada dua. Pertama Ghazwa, asal katanya Ghazwa, karena dianggap Gaza ini tempat yang paling sering terjadi pertempuran. Palestina ini kan memang pusat konflik dunia sejak berabad-abad lalu, tapi Gaza ini adalah medan pertempuran utama di Palestina. Makanya namanya Gaza. Yang kedua, Gaza ini dinamakan Gaza karena artinya yang kedua ini Al-Hasin Al-Matin. Al-Husun Al-Matin. Benteng yang sangat kokoh. Sepanjang sejarah Palestina ini sudah dikuasai oleh berbagai imperium. Persia pernah menguasai Palestina. Romawi pernah menguasai Palestina. Asyuria, Babilonia, ya kekuatan-kekuatan itu mereka pernah menguasai Palestina. Tapi satu tempat yang enggak pernah benar-benar tunduk itu adalah Gaza. Jadi bukan hanya kali ini doang ya. Sepanjang sejarah rentetan sejarah Palestina itu, Gaza ini memang selalu ya menjadi wilayah yang enggak pernah bisa dikuasai secara full. Makanya dinamakan Gaza, artinya benteng sangat kokoh. Gitu. Jadi bukan karena Gaza ini para pejuang ini buatan Yahudi jadi dipiara oleh Yahudi gitu kan, enggak. Memang enggak, Zionis ini enggak pernah bisa ya menghancurkan Gaza. Padahal sejak tahun 2008 itu sudah keluar Netanyahu itu, kita akan hancur leburkan Gaza, kita akan menghabiskan Gaza. Gagal. 2008 perang Furqan 12 hari. Jual beli serangan berujung pada apa? Pada pihak Israel mengangkat bendera putih. Tahun 2012 saya sudah di Gaza tuh ya. Perang namanya Hijratus Sijil 8 hari, sama berakhir pada kekalahan Israel. Teman-teman, kalau bicara menang kalah itu jangan bicara jumlah korban ya. Jumlah korban warga Palestina mungkin lebih banyak, tapi siapa yang pertama kali angkat bendera putih, siapa yang pertama kali mengemis-ngemis untuk gencatan senjata, itulah yang kalah itu. Dan itu selalu pihak Israel. 2014 perang Al-Asful Ma'qul 51 hari, saya juga di Gaza tuh saat itu. Sama. Setelah dua-duanya babak belur, pihak Israel yang lebih dahulu mengangkat bendera putih. Tahun 2021 Saiful Quds juga sama. Dan hari ini Taufan Al-Aqsa ya juga sama. Kita yakin Gaza akan kembali keluar sebagai pemenang. Nah, jadi banyak faktor teman-teman, banyak faktor. Kecerdasan orang Gaza, keberanian, mental, itu yang membuat Gaza ini nggak bisa tunduk semudah itu. Dan kali ini memang akan sangat panjang pertempurannya karena Amerika sudah mengeluarkan kapal perangnya, kapal induk, kapal laut ya perangnya. Inggris juga sudah akan mengirimkan. Nah, kita akan lihat bagaimana babak selanjutnya. Tapi kita semua meyakini bahwa insya Allah Gaza ini akan bertahan, insya Allah Ta'ala. Itu teman-teman, itu rahasia kekuatan Gaza. Saya akan sedikit bicara teknis ya. Padahal sebetulnya saya sudah bahas di video sebelumnya, tapi saya akan jelaskan lagi sedikit tentang teknis detailnya. Teknologi Gaza ini sudah luar biasa canggih. Dan itu mereka kembangkan sendiri. Ya, jadi sudah tidak lagi mereka disuplai senjata oleh sana sini, enggak. Kemudian juga kecerdasan mereka dalam taktik gerilya itu sudah luar biasa. Zionis Israel nggak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi roket-roket para pejuang ya. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa para pejuang ini melontarkan roket-roketnya dari pemukiman warga, itu sebuah pandangan yang dungu gitu loh ya, karena Israel punya teknologi mata yang sangat canggih ya. Jadi kalau sekedar melempar roket dari pemukiman warga itu udah kelihatan dari awal, tapi enggak, semua sistem itu sudah sangat modern. Jadi roket-roket itu ditanam sejauh hari sebelum pertempuran ya, ribuan roket itu ya, dan diluncurkan terserah para pejuang Gaza kapan mereka meluncurkan, dan itu nggak terdeteksi oleh Zionis. Kemudian juga bagaimana para pejuang ini mengembangkan kemampuan roketnya yang bisa menembus Iron Dome ya. Karena jangan terlalu silau, sekali lagi jangan terlalu silau dengan informasi yang mengatakan bahwa Iron Dome ini canggih, dari 100 roket cuma 4% katanya yang bisa tembus. Enggak, itu bohong. Itu adalah sebuah kebohongan. Lihatlah Tel Aviv itu luluh lantah tahun 2012, tahun 2014 luluh lantah. Apalagi sekarang itu makin parah gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman, sebuah pertempuran itu jangan selalu dilihat dari kacamata eksak ya. Sebagai seorang mukmin enggak boleh seperti itu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Berbagai pertempuran antara umat Islam dengan musuh itu selalu ya, mayoritas itu 90% itu jumlah umat muslim itu sedikit,
jumlah musuh itu lebih banyak dan selalu umat Islam yang menang, selalu itu. Nah, secara eksak itu nggak bisa, nggak mungkin, tapi ada faktor yang lebih harus kita yakini dibandingkan faktor-faktor yang bisa kita lihat dengan mata, yang bisa kita rasakan dengan tangan kita. Itu faktor keimanan, itu intinya. Jadi rahasia kekuatan Gaza ternyata bukan di teknologi mereka, bukan di orang-orang mereka, tapi apa, keyakinan mereka dalam mengamalkan ayat Allah. Karena mereka yakin, pokoknya teman-teman semua, wahai para prajurit, para pasukan, kita persiapkan aja sekuat tenaga, jangan berhenti sampai Allah menghentikan, jangan berhenti sampai kita mati, persiapkan aja, hasilnya serahkan pada Allah. Dan itu yang terjadi sekarang. Ya, warga Gaza ini persiapannya Masya Allah. Antum harus tahu nih ya, serangan Taufan Aqsa ini yang terjadi 7 Oktober ini sudah mereka rencanakan 3 tahun yang lalu, bukan sejak tahun 2021, bukan sejak matinya Sulaimani Iran, bukan. Sejak 3 tahun yang lalu itu sudah mereka rencanakan dengan matang. Para pejuang-pejuang Gaza yang masuk ke wilayah pemukiman ilegal Yahudi itu yang sudah sampai 45 km dari Gaza, itu mereka semua itu sudah punya peta, megang peta, tahu hari pertama mereka kemana, hari kedua mereka kemana, jalan-jalan kemana harus mereka datangi. Itu dan peta-peta itu peta-peta update. Jadi emang tersusun sekali, matang. Itu bukan tiba-tiba. Jadi kalau ada mengatakan ini gegabah, Hamas ini gegabah, para pejuang ini gegabah, enggak. Ya itu memang mereka sudah perhitungan matang gitu loh. Nah, saya akan bahas di konten selanjutnya. Apakah benar para pejuang ini gegabah? Apakah benar ini adalah jebakan? Sebetulnya saya sudah bahas ya di video sebelumnya ya, tapi saya akan menggali lebih dalam lagi konten selanjutnya tentang ini. Insyaallah ya, semoga masih ada umur ya teman-teman. Kita lihat ini, nggak ada listrik tempat saya. Ya ini pun nggak tahu saya gimana mau upload video ini nih. Biasa saya numpang ke rumah sakit yang dekat sini gitu kan untuk upload video gitu. Ya inilah perjuangan teman-teman. Dan sebelum saya tutup, saya ingin ingatkan teman-teman ya, surat Al-Anfal ayat 60 itu bukan hanya untuk orang Gaza. Perintah Allah itu bukan hanya untuk para sahabat Nabi, itu buat kita semua. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah, mengakui kebenaran setiap ayat-ayat Al-Quran, maka kalian juga adalah objek dalam perintah wa'iddu lahum mastata'tum. Kalau Allah perintahkan kepada kalian, wahai umat Islam, persiapkanlah oleh kalian semampu kalian, maka wajib bagi kalian mempersiapkan diri kalian. Kalau kalian seorang pelajar, misalnya mahasiswa engineering, persiapkanlah kemampuan kalian dalam engineering semampu kalian. Untuk siapa? Untuk meninggikan kalimat Allah, untuk memperjuangkan kalimat Allah. Dalam hal ini, dalam abad ini, untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa. Mastata'tum, semampu kalian. Jangan kalian berhenti mempersiapkan diri sampai Allah yang menghentikan. Ya, kalau kalian ini seorang misalnya guru, persiapkanlah anak-anak murid kalian itu. Ya, tanamkan kecintaan pada Al-Aqsa. Kalau kalian seorang ayah, persiapkanlah anak-anak kalian juga nih. Tanamkan edukasi anak-anak kalian tentang Masjidil Aqsa. Kalau kalian seorang panahan, ahli manah, persiapkan kemampuan kalian. Jangan berhenti sampai Allah menghentikan. Jadi ini semua adalah ayat umum untuk semua umat muslim, apapun latar belakang edukasi kalian, pendidikan kalian, profesi kalian, skill kalian, teman-teman, persiapkanlah semampu kalian semua. Seperti orang-orang Gaza. Bedanya kalau di Gaza ini ya resikonya kan kematian, resikonya adalah ledakan dalam mempersiapkan diri. Kalau kalian tadi apa sih resikonya? Capek, lelah, bosan gitu kan. Ya, maka teman-teman maksimal. Sehebat apapun kalian, profesi kalian, kalau nggak ada ruh cita-cita ingin memperjuangkan Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa, maka garing, maka konyol, maka rendah nilainya. Tapi kalau serendah apapun profesi kalian, dan nggak ada profesi yang rendah ya, selama itu kalian gunakan untuk menjadi media agar kalian bisa berkontribusi dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa, maka mulialah profesi itu. Demikian dari saya, Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.